Dan berhubung dia mainnya di Italia, bukan gak mungkin di sana akan ada peran dari Emil serta Jesus yang siap dalam tanda kutip penyambung lidah, terutama soal gimana besarnya antusias dan kecintaan publik Indonesia ke sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan berita terbaru tentang timnas Indonesia yang akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang akan berlangsung berapa bulan ke depan, yaitu dua pertandingan penting, dua pertandingan krusial yang mengantarkan timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, ini ada berita dari channel Gazette dengan judul Kabar Baik, JICES Emil Ederer jadi kunci Erick Thohir pakai metode oleh Romeni, luluhkan Dalinga. Ayo kita simak beritanya. Oktober nanti, timnas Indonesia senior akan melakoni dua pertandingan super krusial melawan Arab dan Irak. Dan kita semua tahu kalau 70-80% tim Garuda nggak akan diperkuat oleh Romeni. Meskipun PSSI masih mengupayakan penambahan 4 pemain baru yang sebelumnya udah pernah dibahas, akan tetapi dalam hal ini kita nggak bisa menafikan kalau kita juga butuh sosok pemain yang benar-benar berlabel pemain kelas atas. Ya, meskipun sampai detik ini masih ada pihak-pihak yang gak suka timnas Indonesia diperkuat para pemain diaspora, namun fakta yang terjadi, dengan adanya mereka, prestasi timnas Indonesia benar-benar meningkat pesat. Yang mana secara bertahap, apa yang dibangun di timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur karena standarnya juga ikutan telah naik. Sehingga menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya di kawasan Asia, kan gitu. Nah, untuk urusan satu nama lain, kita udah mendengar sosok Tej Dalinga, penyerang 24 tahun yang kini main untuk Bolonya di Serie A. Meskipun menurut Ihsan Nugraha dan PSSI, perihal garis keturunan Dalinga masih akan ditelusuri lebih dalam. Namun sampai semuanya benar-benar jelas, gak ada salahnya kita berharap, kan gitu. Dan berhubung dia mainnya di Italia, bukan gak mungkin di sana akan ada peran dari Emil serta Jesus yang siap dalam tanda kutip penyambung lidah, terutama soal gimana besarnya antusias dan kecintaan publik Indonesia ke sepak bola. Ya, jadi adanya JICES dan Emil di Italia bisa jadi bisa memperdekatkan atau menyampaikan misi timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia. Meskipun sering dianggap sebelah mata, akan tetapi pelan-pelan Indonesia mampu mengkukuhkan posisinya sebagai tim yang gak sepele. Nah, semua mengerti dan semua memahami. Target utama untuk waktu dekat, ya jelas, lolos Piala Dunia mengingat kita udah di round 4. Yang ibaratnya tinggal maknyuk tekan. Tapi perlu dipahami juga, melawan Arab Saudi dan Irak jelas bukan perkara mudah. Namun juga perkara yang harus kita taklukkan. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim yang ada. Apalagi kita harus menerima fakta kalau Oleh Romeni cedera yang membuatnya 70-80% absen. Dan itulah kenapa PSSI sebagaimana kita tahu udah memasukkan 4 nama baru yang diketahui Mauro Zelstra, Miliano Jonathan, Lauren Ulrich, dan Adrian Wibowo. Yang keempat-empatnya adalah tipe pemain dengan naluri menyerang. Akan tetapi kita juga harus paham kalau dari sisi pengalaman, mereka jelas masih sangat mentah di level internasional. Apalagi di round 4 nanti tekanan dan ekspektasi besar akan tersemat dalam diri mereka. Plus mereka belum tahu juga nih gimana atmosfer sepak bola Asia khususnya saat melawan tim dari Timur Tengah. Takutnya karena mereka ini mudah sekali diprovokasi kaget dan emosi. Itulah kenapa meskipun nantinya udah bisa diperkuat 4 pemain baru, PSSI sepertinya masih akan coba untuk mencari striker baru yang bahkan boleh dibilang levelnya di atas Oleh.
Dan satu nama merujuk pada Tich Dalinga, penyerang 24 tahun bertinggi 190 cm yang kini main untuk Bologna di Serie A. Nah, sebenarnya pemain ini sudah sempat masuk radar juga pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Shinteong. Dan nama Dalinga sendiri adalah salah satu nama marga di Tanjung Priok di masa 1950-an. Meskipun begitu, dalam hal ini PSSI masih berhati-hati dan terus untuk menelusuri lebih jauh tentang garis keturunannya apakah eligible atau enggak. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang rumor Tich Dalinga. Kami di PSSI hanya menjaga saja. Jadi saya belum dapat suratnya karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tidak mau menghalalkan segala cara, kata Erick Thohir dikutip dari Bola Sport. Sementara itu, menurut salah satu media Korea Selatan, Spot TV, Dalinga dianggap bisa menjadi solusi terbaik dari absennya Oli Romeni. Kemudian menurut media Korea lainnya, Dalinga bahkan disebut sebagai bos terakhir dan dia akan menjadi rekrutan paling bergengsi jika jadi membela Merah Putih. Sekitar 40 pemain sudah dinaturalisasi atau dalam proses naturalisasi. Tidak berlebih jika dikatakan bahwa penyerang ini praktis adalah bos terakhir, bunyi artikel Nate. Nah, di luar dari benar atau tidaknya ia membela Indonesia, PSSI jelas punya tantangan besar untuk bisa menaturalisasi Tich Dalinga. Sebab dengan usia yang masih 24 tahun, dan ia udah main di Bologna yang merupakan salah satu tim kuat di Italia, maka jadi hal yang wajar jika Dalinga sendiri punya kans besar buat main di timnas Belanda. Apalagi baru-baru ini ia mengatakan kalau dia paham situasi di tim nasional. Akan tetapi fokus utamanya adalah bisa meningkatkan performanya di klub. Bermain di Italia bisa sangat membantu. Kalau kamu tampil baik di Serie A, kamu akan lebih cepat dilirik dibandingkan bermain di Prancis. Semuanya tergantung pada diri saya sendiri. Saya ingin kembali ke performa terbaik dan itu menjadi salah satu target utama saya musim depan. Saya tahu bagaimana situasi di timnas sekarang, tapi saya tidak ingin terlalu fokus pada pesaing. Yang penting saya kembali ke jalur positif, ucap Dalinga dikutip dari Football Premier. Inilah pemain profesional ya guys ya. Iya, meskipun kayaknya dia masih memprioritaskan timnas Belanda dan itu wajar banget, tapi peluang untuk membela timnas Indonesia tentunya masih ada. Hal inilah yang bisa saja membuat PSSI menugaskan Jesus ataupun Emil Audero sebagai dalam tanda kutip agen untuk mau membujuk Tich Dalinga. Siapa tahu ya kan, dengan bujukan tersebut, bisa aja Dalinga berubah pikiran. Terlebih, Emil, biar gimana pun adalah pemain yang punya reputasi di Italia, sehingga pasti ucapannya akan didengar. Kemudian cerita soal fans Indonesia yang sangat fanatik, hingga perkembangan sepak bola Indonesia yang kian hari semakin membaik. Yap, jika Dalinga mau membela timnas, maka secara otomatis dirinya juga akan mendapatkan cinta luar biasa dari fansnya. Cinta yang saat ini sudah didapatkan oleh para pemain timnas yang lain. Walaupun di satu sisi, harus siap juga sih sama kelakuan supporter yang bisanya cuma hujat pemain gak jelas. Ya salah. Ya guys, jadi itu satu harapan baru buat timnas Indonesia. Apabila Dalinga ini bisa bergabung sama timnas Indonesia, tentu ini sebagai jawaban tanpa kehadiran Oli Romeni nantinya. Namun kita berharap PSSI atau Dalinga sendiri bisa bergabung ke timnas Indonesia. Tapi lanjut, jika semisal Dalinga ini kok akhirnya eligible dan mau, maka itu akan jadi sebuah berkah luar biasa buat timnas Indonesia. Sebab merujuk pada statistik, penyerang yang satu ini terbilang tajam, terutama ketika main di Excelsior, di Liga 2 Belanda, serta Toulouse di Liga Utama Prancis. Di Excelsior, Dalinga sukses mencetak 36 gol dan 9 assist dari 44 penampilan. Sedangkan selama 2 musim di Toulouse, dia berhasil mencetak 37 gol dan 8 assist dari 86 pertandingan. Didatangkan Bologna pada 23 Juli 2024, Dalinga sendiri udah tampil sejauh ini di 43 pertandingan dengan catatan 7 gol dan 3 assist. Nah, dari urusan gelar, Dalinga sendiri pernah memenangkan Coupe de France bersama Toulouse di musim 2022-2023, sekaligus tampil sebagai top skor di kompetisi tersebut dengan catatan 6 gol. Kemudian di musim lalu, ia juga turut membantu Bologna meraih Coppa Italia. Intinya, pemain ini sangat bisa menjadi andalan luar biasa di timnas Indonesia, sekaligus bisa menaikkan MV timnas, mengingat harga pasar Dalinga sendiri adalah 12 juta euro atau sekitar 208,58 miliar rupiah. Namun kembali lagi, soal Dalinga, selain soal garis keturunan yang masih harus ditelusuri pasti, ada pun kemauan dari dirinya untuk join ke proyek PSSI itu sendiri dengan dasar nasionalisme yang kuat kan gitu.
Oke guys. Jadi apa yang disampaikan oleh channel Gazette ini tentang pemain keturunan Indonesia dan Linga. Jadi di situ ada dia bermain di Italia, yaitu di klub Bologna. Jadi di situ ada Jesus dan ada Emil di Serie A Italia. Jadi bisa jadi adanya pemain timnas Indonesia seperti Emil dan Jay bisa menyampaikan tujuan dan maksud atau memberi pandangan agar Delinga ini bisa bergabung ke timnas Indonesia. Bahwasanya PSSI sekarang lagi mengurus naturalisasi Moro dan Miliano. Namun perbedaan antara dua ini dengan Delinga ini adalah jam terbang dan pengalamannya di sepak terjang internasional ya. Ya apalagi Delinga pernah bermain di timnas Belanda namun tidak sepenuhnya. Jadi masih ada kesempatan buat timnas Indonesia atau Delinga bergabung ke timnas Indonesia. Kita harap pemain seperti ini bisa menghobat luka ya tanpa kehadiran Ole Romeni nantinya. Jadi bagaimana dengan pendapat teman-teman? Apakah Delinga ini cocok untuk pengganti Ole untuk ronde keempat ini? Ayo tulis di bawah di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin demikian video kali ini. Apa yang disampaikan channel Gazette ini menambah informasi buat kita semua. Ya, bye-bye.